Perjanjian itu dituliskan dalam namanya Piagam Madinah. Tentu isi daripada Piagam Madinah itu diantaranya bagaimana saling menghormati satu sama lain, terutama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, selamat berjumpa dalam mengasah yaitu ngaji akal sehat dan hati selamat. Pada kali ini kami sedang berada di sebuah kawasan wisata yaitu di Candi Cakuang yang berada di Kabupaten Garut. Hikmah yang terbesar dalam perjalanan ini adalah yang pertama, sebuah ikatan toleransi di Tatar Sunda umumnya dan khususnya daerah Garut telah terjadi dengan baik. Kenapa tidak? Kita lihat bahwa yang ada di belakang kami ini yaitu sebuah pulau kecil. Di sana itu ada sebuah candi yaitu pelambang dari bahwa dulu pernah ada dari sebagian masyarakat yang memeluk agama Hindu. Pada satu sisi yang sama, artinya pada bertepatan bergandengan, di sana juga ada seorang makam petilasan ulama besar yaitu bernama Syekh Muhammad Arif. Kedua simbol ini adalah menunjukkan alangkah eratnya, alangkah saling bisa bersatu antara kedua agama ini jauh pada kehidupan di masa lalu. Tentu sisi daripada toleransi ini hendaklah harus kita rajut kembali. Dalam maknanya adalah hendak senantiasa kita perbaharui agar ada keinginan dari kita ini senantiasa menjaga hubungan antara sesama manusia dalam konteks sosial. Karena hal ini bisa bagaimana Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, yaitu di sana ada kaum Ansor, kemudian juga di sana kaum Muhajirin, dalam hal ini kaum Muslim. Bahkan di sana juga telah hidup ya sebagian daripada bangsa yang beragama Yahudi. Dan mereka bisa bertoleransi dengan baik. Bahkan ketika Rasulullah telah bermukim di Madinah, beliau mengadakan sebuah perjanjian antara kesepahaman antara Muslim dan Yahudi. Perjanjian itu dituliskan dalam namanya Piagam Madinah. Tentu isi daripada Piagam Madinah itu diantaranya bagaimana saling menghormati satu sama lain, terutama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sahabat yang dimuliakan Allah, hikmah yang kedua adalah perjalanan ini senantiasa harus kita renung dan harus kita ambil hikmah yang besar bahwa tiada ada sebuah perjalanan kecuali telah Allah catat di zaman azali yang senantiasa kenal itu zaman di azali di Lauhul Mahfuz. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa tidak ada satu ranting pun, tidak ada satu daun pun yang jatuh di bumi ini kecuali telah Allah catat dengan baik. Apalagi dengan perjalanan kita ini, tentu Allah telah catat. Jadi semua ini adalah merupakan bukan kejadian yang tiba-tiba, tapi merupakan telah berdasarkan titik tulis di zaman azali. Semoga kita senantiasa juga pada hari ini yang sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini agar senantiasa kita bisa jalin dengan baik, terutama bisa diisi dengan amal kebajikan yang berlipat ganda. Tentu adalah memahami puasa pada tahun ini tidak akan sama dengan puasa di masa lalu. Kenapa demikian? Karena kita harus senantiasa meningkatkan pemahaman dari agama itu adalah setiap saat. Kalau bisa setiap tarikan napas dan keluarnya napas, kita senantiasa memiliki sebuah pemahaman yang baru terhadap agama. Bukan baru artinya berbeda dengan yang ada, namun justru bagaimana memperkuat terhadap pemahaman keberagaman yang ada. Begitu juga dalam konteks puasa.
Puasa adalah sebagaimana kata di bulan Ramadan. Ramadan itu artinya bagaimana membakar nafsu kita, membakar anji-anji yang negatif menjadi sebuah energi positif. Baik, semoga manfaat hikmah perjalanan ini dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.